datang di Kota Tua, Jakarta. Saat saya sampai di Kota Tua, saya melihat ada yang menyewakan sepeda. Kemudian saya tertarik untuk mencobanya. Dengan harga 20.000, kita sudah bisa menikmati keindahan Kota Tua selama 30 menit. Kota Tua Jakarta menjadi salah satu tempat favorit dan salah satu tempat bersejarah loh. Dan Kota Tua memiliki luas sekitar 1,3 km persegi. Awal tahun 1526, kala itu Fathahillah atau Valtehan ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran. Setelah berhasil direbut di tahun yang sama, akhirnya pelabuhan ini diganti nama menjadi Jayakarta. Lanjut ke tahun 1619, pasukan VOC yang berada di bawah komandan Jan Pieter Zoetjen menghancurkan Jayakarta dan nama pun diganti menjadi Batavia. Di tahun 1650, setelah semua pembangunan selesai, Batavia digunakan sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur. Di kawasan Kota Tua inilah didirikan area perusahaan Hindia Timur Belanda yang dulunya dikenal bernama Old Batavia. Lanjut ke era Perang Dunia Kedua, saat Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang pada tahun 1942, Batavia berganti nama lagi menjadi Jakarta. Karena kawasan ini begitu penting bagi catatan sejarah Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Ali Sodikin di tahun 1972 mengeluarkan keputusan gubernur yang menjadi Kota Tua sebagai situs warisan. Alasannya untuk melindungi sejarah arsitektur sekaligus bangunan peninggalan masa kolonial yang ada di kawasan Jakarta. Museum Fathahillah dulunya juga dikenal dengan nama Museum Sejarah Jakarta. Museum Fathahillah dibangun pada 1620 oleh Gubernur Jan Pieter Zoetjen dan diperluas pada tahun 1707 oleh Gubernur Jenderal Johan van Horn. Museum Fathahillah dulunya berfungsi sebagai balai kota yang dikenal dengan nama Stadhuis. Museum ini pernah difungsikan juga sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, dan tempat ibadah mingguan sampai Dewan Kota Praja. 1968, gedung ini secara sah diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Setelah itu, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Halaman museum dulunya digunakan juga untuk mengeksekusi dan dilihat oleh massa pada itu. Di halaman Museum Kota Tua terdapat Si Jagur, merupakan peleburan beberapa meriam kecil milik bangsa Portugis. Di belakang Museum Fathahillah ini terdapat penjara bawah tanah. Ayo kita lihat. Ayo guys, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam museum penjara bawah tanah ini. Di dalam penjara bawah tanah ini ada beberapa alat yang dahulunya dipakai untuk mengkerangkeng atau diikat pada orang-orang yang dipenjara di bawah tanah ini. Seperti ini, terdapat bola-bola yang cukup berat. Nah, di dalam penjara ini cukup gelap dan juga suasananya lembab. Di halaman belakang Museum Fathahillah dekat Museum Bawah Tanah ada patung yang sedang berdiri tegak.
Patung perungu ini adalah patung Hermes asli yang semulanya patung Hermes terpasang di sisi selatan jembatan Harmoni sejak awal abad ke-20 pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Tapi pada tahun 1999 terjadi perusakan yang mengakibatkan kaki dan alas patung ini harus diperbaiki. Demi kelestarian budaya dibuatlah duplikat dan dipasang di tempat semula, yaitu jembatan Harmoni. Sedangkan patung aslinya dipasang di Museum Fathahillah. Kalian sudah tahu belum kalau kawasan Kota Tua baru saja selesai direvitalisasi? Ide diadakannya revitalisasi pada kawasan Kota Tua itu berasal dari Gubernur DKI Jakarta loh, yaitu Anies Baswedan. Seusai direvitalisasi, Kota Tua memiliki wajah baru, bahkan fasilitas yang membuat pengunjung tertarik untuk datang ke kawasan Kota Tua ini. Kawasan Kota Tua kini menggambarkan Jakarta pada masa depan. Pasca revitalisasi kawasan Kota Tua menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki karena area trotoar lebih luas, sehingga disulap menjadi area pejalan kaki. Di sana juga disediakan beberapa kursi sepanjang jalan, sehingga kawasan rendah emisi untuk meningkatkan kualitas udara di sekitar. Di Kota Tua Jakarta juga terdapat satu museum, yaitu Museum Fathahillah. Museum Fathahillah ini didirikan pada zaman kerajaan Hindia Belanda. Nah, di dalam Museum Fathahillah ini terdapat berbagai macam tempat-tempat yang menceritakan tentang sebuah perjalanan pengubahan nama Jakarta. Di dalam tempat ini ada sebuah sejarah Jakarta yang dulunya adalah nama Kalapa dan diubah menjadi Jakarta. Di dalam Museum Fathahillah juga terdapat satu toko yang berisikan tentang kerajinan tangan khas Jakarta. Di sini ada batik Betawi dan kebaya encim. Kebaya encim ini adalah sebuah kebaya yang berciri khaskan Jakarta atau Betawi. Di sini juga terdapat aksesoris-aksesoris lainnya yang bisa dijadikan oleh-oleh. Kota Tua Jakarta adalah tempat yang sangat cocok untuk dikunjungi karena kita bisa sambil belajar dan mengetahui sejarah Kota Tua Jakarta. Untuk teman-teman, jangan lupa berkunjung ke Kota Tua Jakarta ya. Di bawah belakang salah. Sekarang di bawah belakang Fathahillah. Kawasan Kota Tua Jakarta menjadi salah satu tempat favorit dan salah satu tempat bersejarah. Sekarang tahu gak ya? Sekarang aku lagi main sepeda. Terus di sini di belakang ada gedung.